Di sinilah yang ingin saya mau jelaskan. Amalan apa yang membuat orang dekat dengan surga? Jadi bukan amalan yang membuat Anda dekat dengan surga, bukan. Tapi yang membuat Anda dekat dengan surga adalah rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah. Kenapa Nabi menjawab dengan amalan yang berbeda? Karena kemampuan orang itu berbeda-beda dalam beramal. Berbeda-beda dalam beramal. Kalau Nabi bilangnya haji, nggak semua orang mampu. Kalau yang nggak punya, ya. Jadi amalan apapun yang kita lakukan itu tidak pernah kita tahu yang mana yang dirahmati sama Tuhan. Karena yang membuat kita dekat dengan surga atau masuk surga adalah rahmat Tuhan, bukan amal kita. Jadi lakukan setiap amalan dan berharap amalan tersebut adalah amalan yang dirahmati Tuhan. Oke, amalan apapun. Mungkin amalannya dianggap sepele, senyum kepada orang tua, sepele banget. Yes. Sepele, senyum kepada tetangga, sepele banget. Ternyata itu yang dirahmatin. Ternyata pada saat itu dirahmati Tuhan. Ada seorang ulama menulis kitabnya tebel-tebel. Kitab yang ditulis kitabnya, berarti kita tanya, kalau secara logika kita bilang, ini orang amalnya banyak banget. Karena tulisannya banyak banget, ilmunya bermanfaat banget gitu kan. Ketika muridnya bermimpi bertemu dengan gurunya, kata muridnya, wahai Syekh, ini nikmat banget tempatmu di kuburan. Ini karena engkau adalah penulis kitab yang sangat luar biasa. Tahu nggak apa jawaban gurunya? Kata gurunya gini, tahu nggak, saya ini dikasih tempat begini. Saya pikir karena tulisan-tulisan saya. Tapi ternyata bukan itu. Saya mendapat tempat ini karena amal saya yang paling dirahmati Tuhan adalah ketika saya nulis, ada lalat yang hinggap di tinta pena saya. Nggak dibunuh. Ketika lalat itu mampir di tinta pena saya, lalat itu saya biarkan menghisap tinta saya sampai dia kenyang. Dan ternyata itu yang membuat Tuhan sayang sama saya. Bukan karena ilmu-ilmu saya. Ya, kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu amalan mana. Maka kalau ditanya amalan yang paling apa mendekatkan kepada surga, adalah kita belum nggak tahu. Semua amalan mendekatkan seseorang kepada surga dan kita tidak tahu amalan yang mana yang dirahmati Tuhan. Maka lakukan semua amalan dengan ikhlas dan selalu yakin bahwa amalan inilah yang akan mendekatkan saya ke surga. Oke. Jadi pada intinya yang penting amalan itu dilakukan secara ikhlas ya. Dan amalan baik. Jadi ya udah lakuin aja karena kita nggak tahu amalan yang mana yang memang dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Ustadz ya? Yes. Yes, semoga terjawab ya dari nggak tahu nih Mbak atau Mas nih yang tadi dari Kak Ika. Oh, dari Kak Ika. Dari Kak Ika. Ada lagi. Bentar lagi lah ya Ustadz ya. Udah mau sholat maghrib. Pertanyaan terakhir deh Ustadz. Ya. Yes. Ini dia. Wow, ini agak menyimpang namun kita semua ingin tahu Ustadz. Agak menyimpang nih Ustadz. Tahu banget, Ustadz. Ini dia. Apakah jodoh bisa datang secara sendiri tanpa kita cari? Wah, aku menanti jawabannya. Aku ngomongin jodoh jadi pada semangat nih Ustadz. Aku langsung menyimak Ustadz. Jadi kalau tadi kan hidayah itu dijemput atau ditunggu. Nah jodoh juga tuh dijemput atau ditunggu ya Ustadz. Jodoh, rezeki, ajal datang sendiri tanpa kita cari. Amin. Secepatnya ya datangnya ya. Amin. Ya. Semua itu sudah ditakdirkan sama Allah. Oke. Tapi lo harus tahu teori ini. Usahanya gimana ikhtiarnya Ustadz? Lo harus tahu teori ini. Teorinya adalah takdir itu bisa dinego. Ya. Takdir itu bisa dinego. Bisa dinegosiasi. Oke. Oh iya. Negonya itu dengan usaha. Entah itu berdoa, selain berdoa langsung pepetin ya Ustadz ya. Bedakan doa dengan usaha, beda dong. Beda, oke. Doa itu doa tuh saat orang berdoa itu udah tawakal namanya. Udah tawakal. Ini ikhtiar ya Ustadz ya, usaha ya. Kalau ikhtiar itu ya berusahanya. Lo mau dapat jodoh yang solehah misalnya kan. Pengen banget ya punya imam yang soleh gitu ya, yang hafal Quran. Tapi lo gaulnya di klub. Lo gimana? Agak susah nyarinya ya di mana kan? Lo usaha lo di mana gitu kan? Ya.
duh adem ya, adem deh rasanya. Lo mau dapet jodoh Lee Min Ho misalnya. Lee Min Lo Ho. mau Lee Min Ho, lo mau dapet jodoh Lee Min Ho, tapi lo tinggalnya di Cibubur, mana bisa? Iya kan? Lo tinggal kan jodoh itu kan dipertemukan dengan ya usaha dulu. Salah satu Iya, usahanya mau dapat Lee Min Ho, lo harus bisa bahasa Korea dulu. Bahasa Korea, iya Ya, iya. bahasa Ngedapetin Korea dulu. beasiswa ke Korea ya Ustadz ya, iya iya. Itu Betul. bagian dari Ya usaha ya. minimal tidak dapat Lee Min Ho ya Lee Jong Suk. Ustaz lebih hafal daripada Udah. kita. Pokoknya ada lilinya, Atau enggak, ada atau enggak kalau mau part-partnya, dapat artis ya. Korea, setiap Trans TV lagi ngundang artis Korea, nonton. Siapa tahu Ya. mulai dari situ jodohnya. Dan tidak mungkin juga dia mau kenalan sama kau kalau tidak tahu bahasanya. Iya. Jadi kenal bahasanya dulu. Ada ya, usaha. ya. Jodoh Dari itu sekarang memang sudah belajar ditetapkan bahasa sama- Korea gitu. Jodoh sudah ditetapkan sama Allah, tapi jodoh kita bisa kita nego. Oke, Ya, oke. bisa kita nego. Ya Allah, Yes, yes, nego itu takdir Allah dinego. Kemudian, ya Allah kalau kau sudah takdirkan saya begini, perbaiki gitu kan. Ya. Oke. Jadi ya Ustadz ya, ada 3. Tadi jodoh, rezeki, terus satu Ajal. lagi adalah ajal. Itu sebenarnya sudah takdir. Tapi masih bisa dinegosiasi nih teman-teman. Ya, Ya dong, Negosiasi. kata Allah dalam Al-Quran, Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah berhak menghapus takdir, Allah juga berhak menulis. Oke. Jadi harus yakin itu bahwa mungkin saja Allah takdirkan saya ketemu dengan si A, tapi karena Oke. gue selalu memperbaiki diri, maka Allah pertemukan gue dengan si A plus gitu. Hahaha.